Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rati Fatimah dari Prodi PGSD UP Kampus Purwakarta dengan NIM 2108681 dari kelas 1B dan dari sektor Mahatma. Di sini saya akan membuat sebuah simulasi belajar dan saya menggunakan media ini yang telah saya buat. Di sini saya akan membawakan materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Materi dari kelas 4 sekolah dasar. Baik, sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini adalah siswa diharapkan memahami bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada akar. Fungsi akar. Fungsi akar salah satunya adalah menancapkan tumbuhan ke dalam tanah, lalu menyerap air dan mineral dari dalam tanah, dan yang ketiga adalah sebagai tempat menyimpan makanan, misalnya pada tanaman wortel, lobak, dan ubi kayu. Nah, menancapkan tumbuhan ke dalam tanah di sini, seperti yang sering kita lihat, jika misal ada badai atau ada banjir, di sini tumbuhan tidak akan bergeser ataupun tidak akan tercabut ya dari dalam tanah karena di sini ada akar yang menancapkannya. Lalu menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Air dan mineral sendiri di sini fungsinya sama seperti makanan dan minuman untuk manusia. Jadi fungsi akar di sini tentu sangat penting untuk tumbuhan. Lalu yang bagian-bagian akar. Di sini ada rambut akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Dan juga ada tudung akar berfungsi untuk melindungi akar pada waktu menembus tanah. Tudung akar di sini melindungi akar pada waktu menembus tanah itu kan akar bertumbuh ya, tentunya makin besar suatu pohon akarnya akan semakin dalam. Nah, ketika waktu menembus tanah ini, tudung akar berfungsi untuk melindungi jaringan akar agar tidak rusak. Begitu. Terus yang ketiga ada bentuk akar. Ada akar serabut, yaitu akar dari tumbuhan berkeping satu, contohnya akar pepaya. Lalu yang kedua ada akar tunggang, yaitu akar dari tumbuhan berkeping dua. Contohnya akar mangga. Nah, di sini sudah ada contoh gambar seperti contoh di sini ada akar tunggang. Nah, akar tunggang sendiri ini tentunya jika dilihat lebih kokoh ya daripada akar serabut karena akar tunggang lebih ke dalam daripada akar serabut. Biasanya dalam di alam itu akar serabut lebih mudah untuk dicabut daripada akar tunggang karena akar tunggang lebih masuk ke dalam lagi akarnya begitu. Dan di sini ada beberapa tumbuhan yang memiliki akar khusus loh. Yang pertama ada akar gantung, yaitu akar yang berada di atas tanah dan kemudian akar tersebut menggantung. Contohnya akar pada pohon beringin. Dan yang kedua, akar pelekat, yaitu akar yang tumbuh pada bagian batang. Akar tersebut berguna menempelkan tumbuhan tersebut pada kayu, tembok, atau tumbuhan lain. Contohnya akar tumbuhan sirih. Lalu yang ketiga, ada akar tunjang, yaitu akar yang tumbuh pada bawah batang. Berguna untuk menunjang akar batang agar batang tidak rebah atau tidak roboh. Contohnya akar pohon pandan. Dan yang terakhir ada akar napas, yaitu merupakan cabang-cabang dari akar tumbuhan, berguna untuk keluar masuknya udara. Contohnya seperti akar pohon bakau. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Di sini ini merupakan akar gantung yang tadi seperti beringin itu. Lalu yang ini ada akar pelekat, ini ada daun sirih. Lalu di sini ada akar tunjang, ya merupakan dari pohon pandan, dan yang di sini adalah akar dari pohon bakau yang merupakan akar napas begitu. Lalu yang kedua ada batang. Nah, batang memiliki fungsi sebagai tempat tumbuh daun
bunga, dan buah. Lalu yang kedua, ada sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Lalu yang ketiga, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada ketela rambat dan sagu. Lalu yang kedua, ada jenis-jenis batang, yaitu ada batang basah, yaitu batang tumbuhan yang lunak dan berair. Misalnya pada batang tanaman bayam. Lalu yang kedua ada batang berkayu, yaitu batang tumbuhan yang terdiri dari kayu, misalnya batang pohon mangga. Lalu yang ketiga ada batang rumput, yaitu batang yang berluas dan berongga, misalnya pada batang padi dan rumput. Nah, lalu ke daun. Yang ketiga ada daun. Daun sendiri memiliki fungsi untuk melakukan pernafasan, tempat pembuatan makanan, atau tempat berlangsungnya fotosintesis begitu. Lalu yang ketiga ada tempat terjadinya penguapan. Lalu di sini ada bentuk daun. Nah, bentuk daun ini terbagi menjadi 4, yaitu ada bentuk daun bertulang menyirip, bentuknya seperti sirip ikan, contohnya daun mangga. Lalu bertulang menjari, bentuknya seperti jari-jari tangan, contohnya daun pepaya atau daun ketela juga bisa. Lalu yang ketiga, bertulang melengkung, bentuknya berupa garis-garis melengkung, contohnya daun genjer. Yang terakhir, bertulang sejajar, bentuknya berupa garis-garis sejajar, contohnya daun padi dan jagung. Nah, di sini ada contoh-contohnya teman-teman. Di sini ada yang daun menyirip, daun sejajar, daun menjari, dan juga daun melengkung. Lalu di sini juga ada jenis daun. Nah, jenis daun ini terbagi menjadi 2. Apa saja? Yaitu daun tunggal. Bila dalam sebatang daun terdapat 1 helai daun, misalnya daun pisang. Lalu yang kedua ada daun majemuk. Bila pada sebatang tangkai daun terdapat beberapa helai daun, misalnya daun belimbing. Nah, yang terakhir kita di sini ada bunga. Nah, bunga terbagi menjadi 2, yaitu bunga tidak sempurna dan bunga sempurna. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya mempunyai benang sari atau putik saja. Bunga ini adalah bunga jantan, sedangkan bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik, dan juga memiliki beberapa bagian. Nah, di sini ada bagian-bagian bunga. Di sini ada tangkai bunga yang menghubungkan antara batang dan juga bunga. Di sini tangkai bunga ini. Di sini saya sertakan gambarnya untuk membuat lebih paham. Di sini tangkai bunga. Nah, lalu kelopak bunga yaitu bagian yang melindungi bunga saat masih kuncup. Nah, ini kelopak bunga yang melindungi bunga saat masih kuncup dan dia akan semakin ke bawah ketika bunga semakin mekar. Lalu yang ketiga ada mahkota bunga, yaitu bagian bentuk bunga yang indah dan biasanya menarik perhatian serangga. Nah, mahkota bunga itu yang berwarna ungu ini ya teman-teman. Lalu ada benang sari, yaitu alat kelamin bunga jantan dan berguna sebagai alat pengembang biakan. Ini benang sari yang ini. Lalu ada putik, yaitu alat kelamin bunga betina dan berfungsi untuk alat perkembangbiakan. Nah, putik ini, yang ini teman-teman. Lalu, nah sudah selesai. Ternyata sudah selesai teman-teman. Nah, segitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dan saya bawakan di kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan kata atau penjelasan dari saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan karena di sini saya masih belajar dan belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.